Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tadi sudah sempat mulai tapi stop ya. Itu lagi kan ada SMS masuk, lalu itu salah lagi, ada pesan. Nah, ya puji Tuhan, nggak apa-apa ya. Nah, selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pagi ini saya ingin mengajak kita untuk membaca di dalam Injil Matius pasal 6. Ya, judul perikopnya adalah mengumpulkan harta ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan mencuri, membongkar, serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Puji Tuhan. Untuk ayat yang kita baca ini tidak berbicara tentang ya kekayaan, harta kekayaan yang kita kumpulkan di bumi untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu Tuhan inginkan, saudara. Tuhan katakan orang yang tidak bekerja jangan makan. Ya. Jadi kita hidup ini sebagai manusia yang punya kehidupan, kita bekerja, kita berkarya, kita berusaha, ya, kita membangun rumah-rumah kita, membangun usaha, memiliki harta kekayaan, rumah, tanah, kebun, mobil, dan lain-lain. Ya, tapi jangan sampai harta kekayaan kita membuat hati kita terikat di bumi ini, ya, karena harta kekayaan yang kita miliki di bumi ini satu kali ya kita akan tinggalkan, ya, tidak bisa kita bawa kemana-mana. Kalau sudah meninggal orang cuman punya rumah menempatkan jasadnya itu ya 1x2, paling banter-banter ya semegah-megahnya ya paling 4x4 begitu, ya. Ada yang lebih besar lagi, tapi tempat tubuhnya kan hanya 1x2 saja, saudara, ya. Nah, jadi yang kita harus kumpulkan adalah harta untuk masa kekekalan kita, ya. Karena kehidupan yang kita miliki di dalam Yesus tidak akan berakhir di dunia ini, tapi kita akan melanjutkan perjalanan kehidupan kita, petualangan hidup kita yang terbesar, kalau saya katakan itu setelah kematian. Kenapa petualangan? Ya karena kita belum tahu apa-apa itu, saudara, tentang kematian, ya. Selain dari apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita atau oleh kitab-kitab suci yang lain, semua orang punya pemahaman yang berbeda tentang kehidupan setelah kematian. Tetapi kita di dalam Yesus kita percaya bahwa kematian itu adalah awal justru dari kehidupan kita, dan itu bukan dimulai pada waktu kita mati secara jasmani sebenarnya, tapi kematian dari tubuh dosa. Nah, itu yang paling penting, kematian terhadap dosa, yaitu pertobatan kita. Nah, itu kematian awal kepada kematian daging, yang memang daging ini akan mati. Tapi sifat-sifat daging ini harus mati selagi kita masih hidup. Karakter kedagingan itu harus mati selagi masih hidup, ya. Jadi saudara jangan tunggu dekat mati baru mau bertobat. Tapi firman Tuhan selalu katakan, kalau engkau dengar suaranya pada hari ini, jangan keraskan hatimu seperti pada hari penantian. Tadi di artikel Zero to Zero saya sudah menulis, ya, belum saya bagikan semua itu, ya. Saya keluar dari beberapa grup WA, saudara, juga Telegram saya hapus.
ya. Jadi beberapa grup saya keluar, kenapa? Karena HP-nya sudah mulai hack, yang mati sendiri ya, dan juga mungkin beban terlalu berat juga. Jadi kalau juga siaran seperti ini kadang bisa terhenti oleh karena ada SMS, ada WA masuk. Jadi saya ingin ada HP sendiri khusus untuk siaran saja ya, jadi supaya nggak terganggu dengan SMS dan WA yang masuk. Nah, jadi saya keluar dari grup itu, lalu berapa teman ya, nah, grup-grup lain nggak ada pertanyaan, grup-grup umum ya, grup sekuler itu nggak ada pertanyaan kenapa saya keluar dari grup. Tapi grup alumni SCS ya, dan grup gembala-gembala GBPS itu ya, ada berapa yang peduli. WA saya nanya, ada yang langsung nelpon juga ya, nanya, "Om, kenapa kok keluar? Ada masalah apa?" Saya bilang, "Ini HP saya hang terus." "Loh, kenapa enggak beli baru?" katanya. "Oh, enggak," saya bilang, "belum ya, karena banyak prioritas pengeluaran yang lain." "Alah, masak," katanya gitu. Loh, kata masak ini dikatakan berapa orang sudah, bukan satu orang. "Masak," katanya. "Masa Om ini yang suka membantu orang, suka memberi, suka menabur, enggak bisa beli HP?" Nah, ini saya nggak tahu ini hinaan atau pujian gitu loh. Ya kan, tapi seperti saya selalu bilang, itu anak-anak Tuhan, hamba Tuhan itu kebanyakan nyinyirnya daripada ringan tangannya untuk membantu itu. Ya kan, nah, banyak nyinyir kalau ada hamba Tuhan lain kehilangan sesuatu gitu, langsung ya kan, mereka suka bilang ya, "Wah, nanti Tuhan tolong, Tuhan pasti ganti motornya sama mobil, motor yang hilang sepeda ganti motor." Buat saya itu nyinyir. Nggak mau bantu, ngolok aja. Kebanyakan ya, kebanyakan malah tidak berdoa untuk itu ya. Si Tuhan ya, nggak apa-apa lah ya, itu urusan orang, bukan urusan saya. Nah ya, ya itulah mungkin image orang begitu, kalau ketika kita suka membantu, suka menabur, suka memberi begitu, lalu orang berpikir bahwa saya punya kelebihan gitu ya. Dulu ada yang nasihatin saya gitu, terus saya, "Kamu tuh loh jangan suka bantu-bantu orang, kamu sendiri loh masih berkekurangan, kamu sendiri loh nggak punya apa-apa, nanti kalau sudah punya kelebihan baru bantu-bantu orang," katanya. Saya jawab waktu itu, "Kalau tunggu kelebihan saya itu sampai kapan? Nah, saya mau tanya sama kamu sendiri udah cukup enggak? Udah merasa cukup enggak?" "Oh, enggak, belum," katanya, dia bilang. "Saya masih kepingin punya ini, punya itu, punya itu." Nah, jadi sebenarnya sepanjang usia kita di dunia ini, orang tuh tidak akan pernah merasa cukup, saudara. Kenapa? Karena kita cenderung memandang kepada bintang-bintang. Kita cenderung memandang kepada orang lain yang menurut kita berhasil, saudara, sukses. Nah, kesuksesan itu tidak ada batasnya. Kalau kita ingin memiliki kekayaan itu juga tidak ada batasnya. Kata firman Tuhan, kalau engkau mengejar kekayaan, maka kekayaan itu akan punya sayap dan dia akan terbang meninggalkan engkau. Nah, tidak ada batasnya. Ya. Jadi kalau nunggu kelebihannya, kapan kelebihannya? Tapi saya belajar, saudara. Saya terus belajar. Waktu saya mula-mula melayani Tuhan, ya, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan di Jakarta. Itu seorang wanita, saudara, ya. Sekarang usianya sudah kalau tidak salah 84 tahun, masih kuat, saudara. Ya mungkin hanya badannya ya, kakinya yang sudah agak lemah ya, jadi dia lebih banyak duduk, sudah nggak begitu kuat untuk berjalan, tapi masih kuat sebenarnya, masih kuat untuk berdiri, berjalan kalau jarak-jarak pendek saja, saudara, ya. Dan masih memakan segala itu, tante itu makan segala, maksud saya itu dia masih berani makan seafood, makan babi ya, babi makanan belemak begitu, dia sangat berat ya, dan dia menikmatinya, saudara. Jadi ada orang tua lain juga, saudara, sudah 90 masih kuat, dan siarannya itu nonton
beritanya Jokowi. Pendukungnya Jokowi nomor 1. 90 tahun sudah, 91 tidak salah. Dan masih makan segalanya. Nah, dia cerita sama saya. Dia pergi, dia sering, anak cucunya sering bawa dia untuk check up, berapa bulan sekali check up. Dan memang semua sehat, jantung, paru-paru, semua kondisinya sangat baik. Luar biasa untuk orang seusia itu. Dan luar biasa lagi, dia lebih hebat dari saya karena dia masih baca tanpa kacamata, saudara. Lihat televisi tanpa kacamata, ini luar biasa ya. Nah, ini langka ya. Jadi dia cerita sama saya. Saya waktu ke dokter itu loh, dokter bilang sama saya, Oma jangan makan berlebihan ini, jangan itu, mengingat usia Oma. Jangan lagi makan makanan yang terlalu banyak kolesterol tinggi, ini gula dikurangi dan lain-lain. Tapi dia katakan pada dokter, loh dokter ini gimana? Justru saya itu harus menikmati semua, wong umur saya ini tinggal berapa tahun, saya nggak tahu katanya. Ya, saya nggak tahu umur saya tinggal berapa tahun. Jadi umurnya udah tinggal sedikit kok malah dilarang makan makanan kesukaan saya katanya. Saya tertawa mendengar hal ini, saudara. Loh ya memang benar ya. Loh dia menikmati kekuatan kesehatan yang luar biasa dari Tuhan. Nah, beliau ini mengajar saya waktu itu, saudara. Jadi waktu itu saya masih hamba Tuhan muda, baru lulus sekolah Alkitab, belum memulai pelayanan saya sendiri. Nah, dia mengajar saya, kamu harus belajar memberi. Oh, saya langsung motong. Saya ini belum punya apa-apa, tante. Loh, jangan bilang enggak punya apa-apa. Lah kamu punya tubuh itu loh, sehat. Ya. Nah, melayani Tuhan, itu selalu Tuhan akan berkati kamu. Tapi supaya berkat-berkat Tuhan terpelihara dalam hidupmu, kamu harus belajar untuk memberi, belajar untuk menabur. Dan menaburlah. Di saat kamu berkekurangan, maka kamu akan menuainya di dalam kelimpahan. Dan saat kau berkelimpahan, jangan berhenti untuk menabur. Karena saat kau menabur dalam kelimpahan, engkau akan menuainya di saat berkekurangan. Ya, pernyataan ini saya camkan dalam hati saya. Dan saya terus mengerjakannya sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang. Ya. Jadi kalau berbicara kebutuhan, apalagi keinginan, itu tidak akan terpuaskan keinginan itu, saudara. Ya. Kalau kita tidak pernah bisa merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan percayakan, percayalah hatimu akan selalu berkekurangan. Ya. Jadi hari-hari ini banyak kebutuhan, banyak pengeluaran. Ya. Baikin septic tank, ya kan? Kebutuhan anak-anak, mencarikan ya modal untuk kerja anak-anak gitu ya. Ya. Kebutuhan orang tua kan tidak pernah habisnya untuk anak-anaknya ya kan. Nah, belum lagi untuk anak-anak asuh yang tetap setiap bulan, jumlahnya tetap ya, nah, yang harus diberikan tetap. Kemudian juga membantu teman-teman hamba Tuhan, ya tidak semua ya, hanya berapa orang saja. Ya, dan juga ada permohonan-permohonan bantuan yang ya tidak mungkin saya tolak, saudara, karena mereka sangat membutuhkan. Jadi ini masalah prioritas saja. Yang selalu saya bilang, saya ini bukan orang kaya. Saya nggak punya mobil, belum bisa beli rumah sendiri begitu ya. Motor pun saya nggak punya. Ya benar, serius. Saya minjem saja. Dan saya juga tidak begitu punya keinginan punya mobil gitu. Kenapa? Masih bisa minjem. Kan lebih enak minjem. Nah, anak-anak Tuhan di sekeliling saya itu baik-baik hatinya, saudara. Mereka bersedia untuk meminjamkan kendaraannya. Ya. Kenapa? Bukan tidak bisa beli. Sama seperti bukan tidak bisa beli HP baru. Bisa. Tapi ini masalah prioritas. Nah, ini masih bisa dipakai, kita pakai. Ya. Jadi masalah prioritas. Saya mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita yang mendapatkan secara cuma-cuma dari Tuhan. Semua yang saya dapat, meskipun itu mungkin hasil dalam tanda kutip hasil usaha pekerjaan kita sendiri, tapi sebenarnya merupakan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Saya sudah sungguh-sungguh merasa kaya di dalam Tuhan.
Meskipun orang lain melihatnya berbeda. Bukan secara materi, tapi secara keseluruhan hidup saya. Saya terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kemurahan Tuhan, kekuatan, kesehatan. Bukan hanya bagi saya, tapi bagi anak-anak, bagi istri, bagi keluarga. Bahkan bagi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Ya, seperti yang selalu saya bilang, saya kalau lihat orang menjadi kaya, diberkati Tuhan, kaya dengan kekayaan, ya saya senang aja. Tapi itu bukan kesenangan utama saya. Kesenangan saya yang terutama adalah kalau melihat jemaat Tuhan bertumbuh di dalam karakter. Sukacita terbesar saya adalah ketika mendengar saudara-saudara menghadapi ujian di dalam karakter dan bisa meresponi dengan benar kehendak Tuhan untuk terus memelihara pengampunan, memelihara damai sejahtera, memelihara sukacita. Ya. Tiap hari kita diperhadapkan dengan ujian-ujian kehidupan. Dan saya memilih untuk mempercayai bahwa saudara adalah lebih dari seorang pemenang. Saudara adalah pahlawan-pahlawan di dalam Tuhan. Saudara akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Selain dari hamba Tuhan itu, saya juga belajar dari masyarakat Dayak di Sungai Musang. Lalu saya pernah ceritakan kan kepada saudara, satu kali desa itu dilanda kelaparan, lalu kami dari Bontang membantu mereka. Itu desa itu nggak jauh dari Bontang, dari rumah kami ya. Jadi hanya 1 jam perjalanan naik mobil, ya setengah jam kadang ya, setengah jam lah. Naik mobil atau motor, lalu 1 jam naik perahu, 1 jam berikutnya jalan kaki. Dan ada hiburannya kalau ke sana. Hiburannya apa? Setengah perjalanan saudara, kalau saudara beruntung, saudara akan lihat buaya-buaya berjemur di pinggir pantai sungai itu. Tapi itu buaya-buaya yang baik, saudara. Nggak pernah singgul-singgul saya selama itu. Nah, pada waktu kami membawa beras ke sana, justru saya dapat hal yang mengejutkan. Kenapa? Karena di rumah kepala adat, saya justru menemui ada simpanan berasnya, simpanan padi mereka gitu di dapur kepala adat itu. Cukup banyak, saudara. Ya, saya perkirakan jumlahnya lebih dari 500 kilo. Melihat tumpuan beras padi ya, bukan beras padi, maaf padi. Jadi saya sedikit marah melihat itu. Tapi sebelum saya ngomong ya, kepala adat itu sudah menunjukkan kemarahannya lebih dulu pada saya. Dan dia mengatakan bahwa padi itu adalah benih untuk musim tanam berikutnya. Benih simpanan dari masyarakat di sana. Dan dia katakan satu hal yang membuka hati saya, bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah memakan benih itu. Dia katakan sekalipun andai kata kami harus mati kelaparan, kami tidak akan pernah menjamah benih. Saudara, itu satu kebenaran yang mencerahkan saya. Maka sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar. Ya, jangan pernah jamah benihnya. Itu persepuluhan saudara. Ya, kalau ada orang hari-hari ini mengajarkan tidak perlu persepuluhan, silakan. Ada orang yang mau ikutin, silakan. Tapi saya sungguh-sungguh merasakan berkat ya dari Tuhan, karena saya terus belajar untuk setia di dalam hal ini. Persepuluhan, persembahan kasih kita, taburan kasih kita untuk sesama. Ya, saya bilang ini banyak gereja kesulitan di dalam masa pandemi corona ini. Waktu awal pandemi corona ini, saya pun merasakan itu. Dan ujiannya itu datang. Karena istri saya justru menyarankan untuk membantu jemaat yang memang membutuhkan, dan juga membantu
tetangga-tetangga. Nah, saya pikir situlah juga peran gereja saat kesulitan, gereja membantu. Enggak bikin spanduk-spanduk, saudara, sembako murah dan lain-lain, enggak. Tapi membantu langsung lewat RT dan tanpa perlu harus memberitahukan ya bahwa kami yang membantu untuk mereka. Dan juga ada anak-anak asuh saya di desa itu, hamba Tuhan yang mengkoordinir untuk bantuan ini menelpon saya. Lalu katakan, Pak Bob, apa bantuannya dihentikan saja anak-anak asuh ini? Wah, anak-anak asuh ini sudah kurang lebih 20-30 tahun, saudara. Saya rutin setiap bulan, kurang lebih 20-an tahun lebih. Jadi dia katakan begitu, kita stop saja, stop Pak Bob. Kan ini banyak orang kesulitan, mungkin Pak Bob sudah juga kesulitan. Saudara, betul saya pernah sempat berpikir untuk menghentikan itu, tapi beberapa tahun sebelumnya waktu anak-anak saya masuk kuliah. Tapi saat itu saya tidak. Saya menang terhadap pergumulan itu. Dan hari itu pun saya mau tetap bersikap sebagai seorang pemenang. Jadi saya katakan, Tante, apa itu anak-anak tidak butuh lagi? Oh ya masih butuh, cuman kan kasihan kamu. Pasti banyak pengeluaran ini. Oh enggak perlu saya bilang. Kalau mereka masih membutuhkannya, kita lanjut. Ya, dan itu berlanjut. Dan saya tetap saya membantu hamba Tuhan itu, membantu tetangga-tetangga kiri kanan. Dan sudah tahu, itulah ujiannya. Seringkali kita menghadapi ujian-ujian seperti itu dalam hidup kita. Saya memilih untuk melakukan apa yang benar, sedangkan keadaan, kondisi sekeliling saudara menekan saudara. Mari jangan bertindak bodoh. Mari kerjakan kehendak Tuhan dalam hidup. Carilah dahulu kerajaan Allah serta seluruh kebenarannya. Bukan cuma ke gereja dengar firman, tapi membawa nilai-nilai firman itu dalam hidupmu dan mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Maka sungguh gak usah kejar berkat. Berkat-berkatlah yang akan menyertai, mengiringi langkah-langkah kehidupan kita. Saya mengerjakannya, saya melihat betapa luar biasa Tuhan. Ya betapa luar biasanya Tuhan. Saya pun tidak berkekurangan. Malah kata Tuhan, firman Tuhan, berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dan seterusnya kan. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Tuhan juga akan melipat gandakan benih itu dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Luar biasa bahwa firman Tuhan berbicara tentang buah-buah kebenaran itu berhubungan dengan penggunaan kekayaan kita, penggunaan keuangan saudara. Jadi kalau kita menabur secara keuangan, itu firman Tuhan katakan akan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi biasakan untuk merasa cukup dengan roti. Dan jangan pernah jamah benihnya. Yang Tuhan ingin lipat gandakan luar biasa, benihnya sudah, bukan rotinya. Sebab kita makan kan secukupnya saja. Kalau makan berlebih-lebih malah bisa keluar. Tapi jangan khawatir dengan kehidupan saat saudara terus menabur. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Nah, kalau engkau menabur secara keuangan, kau akan menuai juga secara keuangan dan juga secara kesehatan mental. Nah, banyak orang terus mengeluh dengan pergumulan, dengan tekanan hidup, merasa nggak bertumbuh, merasa nggak terus jatuh bangun di dalam dosa persoalan yang sama. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang pelit, orang-orang yang serakah dengan kekayaan. Bersikap tidak egois itulah satu-satunya jalan untuk pertumbuhan. Nah, kalau kita egois dengan terus hanya mengumpulkan untuk diri kita sendiri,
Ini Yesus katakan ini orang apa? Orang celaka. Orang yang mengumpulkan kekayaan buat dirinya sendiri. Kalau engkau mati hari ini dan nyawamu diambil daripadamu, apa yang akan terjadi dengan kekayaan? Ini firman Tuhan yang katakan. Jadi kalau engkau terus bergumul dengan masalah-masalahmu, perhatikan bagaimana engkau mempergunakan kekayaan. Ya. Bagaimana engkau mempergunakan uang. Yang menurut saya itu bukan uang kita, itu uang Tuhan juga. Sayangnya banyak orang menganggap bahwa semua apa yang ada di dalam hidupnya itu milik Tuhan, kecuali uangnya. Ya kan? Ya. Tapi saya percaya kau yang mendengarkan ini. Ya, kau yang mendengarkan ini. Kau adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Maka mungkin kita berbuat kesalahan di hari kemarin. Mungkin kau tidak mengerjakannya di hari kemarin. Tidak usah menyesali apa yang terjadi kemarin. Yesus sudah melupakan hal itu. Kita berbicara hari ini, saat ini. Maka kerjakan apa yang kau dengar. Kerjakan apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Ada banyak orang-orang di sekitar hidupmu yang membutuhkan uangmu. Mungkin itu keluarga, sahabat, teman. Perhatikan hidup hamba Tuhanmu, gembalamu, yang membimbing, mendidikmu, mendewasakanmu. Orang-orang yang sudah berbagi firman denganmu. Dalam Galatia dikatakan, ingat, orang yang mendengar pengajaran firman wajib membagi segala apa yang ada dalam hidupnya untuk orang-orang yang telah memberitakan firman, telah mengajar firman kepada. Jadi perhatikan hidup hamba Tuhan. Kalau engkau memperhatikan hidup hamba Tuhan, Tuhan akan memperhatikan. Itu pasti. Saya sudah melihatnya pada diri banyak orang. Mendengar kesaksian begitu banyak orang. Orang-orang yang memperhatikan hidup hamba Tuhannya tidak akan berkekurangan. Ya. Saya bilang, masa kayak gitu tidak mungkin, ya terserah saudara. Ya, ketika kita melakukan apapun, pelayanan kita dalam bentuk apapun, menabur, menolong orang lain, berbuat baik, selalu saya katakan, orang yang kita tolong itu hanya mendapat sedikit manfaatnya. Orang yang kau ampuni hanya mendapat sedikit manfaat dari pengampunan itu. Tetapi kita sendirilah, engkau sendirilah yang akan mendapatkan bukan sedikit berkat kelimpahan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, berilah maka engkau akan diberi, satu takaran yang baik, dipadatkan, digoncang-goncangkan, Tuhan akan jatuhkan ke dalam pangkuan. Jadi kita sendirilah yang akan mendapat berkat itu. Pemeliharaan Tuhan, kekuatan, kesehatan, hikmat akal budi. Segala apa yang kita butuhkan, apa yang engkau nggak pernah dengar dengan telingamu, apa yang engkau nggak pernah lihat oleh matamu, apa yang nggak pernah engkau pikirkan, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, semua telah disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia, dan itu dirimu kan? Jadi, mari kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah orang-orang yang murah hatinya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Tuhan itu pasti mau murah. Kalau ngaku anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan tapi pelit-pelit, itu cuma ngaku-ngaku. Tas Hermes tapi KW. Jadi anak Tuhan tapi KW. Jadilah anak Tuhan yang qualified, number one. Karena kita adalah dalam tingkat tertentu adalah anak-anak sulung dari semua ciptaan Tuhan. Gitu. Jadi hari ini mari kita jalani dengan baik di dalam kemurahan kasih karunia Tuhan. Setiap hari selalu baik. Gak ada hari tak baik buat anak-anak Tuhan. Ada percayalah saudara, ketika engkau mengerjakan kehendak Bapamu, Roh Kudus akan menuntunmu, menolongmu, memimpinmu. Dan kemanapun kau pergi hari ini, kau akan beruntung. Setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil, dan semua apa yang kau jamah akan menjadi berkat. Oh iya, saya hampir lupa mau menunjukkan. Nah, saudara, ini hasil reporting ya, penggantian media tanam dalam pot beberapa hari lalu. Ini
Ini saya tunjukkan, ini udah kuning-kuning, memang waktu itu sudah mati. Ini banyak yang mati ini ya. Jadi saya bongkar, kemudian saya ganti media tanahnya. Ya, saya kasih mus mulut saya ini. Nah, saudara lihat, ini meskipun mati di bawah, ini memang mati, saya biarkan karena supaya bisa menunjukkan pada saudara, saya tidak gunting. Tapi di atasnya keluar tunas baru, saudara ya, keluar tunas baru. Dan berapa yang sudah saya reporting berbunga, karena sebelumnya lama sekali tidak berbunga itu. Ya, begitu tunas baru keluar, kuncup bunga dan berbunga. Jadi hidup saudara perlu direporting ya. Kadang-kadang kalau kita sudah melihat kita jenuh dengan hidup kita, ada kondisinya biasa-biasa, ada biasa-biasa saja di situ, berjalan di tempat. Jangan-jangan kau perlu reporting hatimu, saudara. Apa di situ yang perlu dibongkar? Jangan simpan-simpan di gudang, sakit hati, luka hati, kekecewaan. Jangan simpan terus di dalam hati. Saatnya engkau untuk cuci gudang, membuangnya itu, melepaskannya, memberikan pengampunan, memberikan kasih. Sudah saatnya berhenti untuk pelit, mulai belajar untuk menabur, memberi, ya, belajar untuk melayani, dan kau akan melihat pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani di dalam hidup. Situ kan, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.